Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini oli valve olinya mau penulis tambahkan ini ya, campuran dari minyak oil treatment, merek STP, merek Jumbo, oli samping Moto 510 dan Ipone 2000 RS, campur minyak goreng yang nggak jelas mereknya mbo apa. Ini karena oli valve olinya terasa sudah mulai turun ya, kemampuannya sudah mulai cepat turun RPM mesin ketika dilepas gas. Suara mesin ya ketika kemarin mau sampai rumah juga sudah lumayan asak-asak, walau masih terbatas sama aditif. Jadi aditifnya masih oke lah ya, masih bisa dipakai sebentar, mungkin dipakai keput juga sempat halus. Tapi ya wes, penulis sudah menyerah. Iya, penulis tadi lupa tutup olinya, jadi tumpah semua ini, kena cipratan ya. Untung cepet tahu. Taunya apa? Rem belakang kok gak pakem, kayak kena oli, berhenti. Weh, beneran kena oli beneran ya. Terus juga penulis tadi merasa licin. Kenapa kok licin gitu ya? Ternyata ya itu tadi juga bukan karena mesinnya lebih licin, tapi karena kampas remnya kena minyak. Jadi kampas rem belakang penulis sekarang adalah merek Indo Mobil Indo Parts. Ternyata merek Indo Parts itu kalau kampas dingin dia akan ngerem ya, jadi menghambat gerakan cakramnya. Jadi walaupun nggak direm, walau tuas rem nggak ditekan, dia akan menghambat. Makanya penulis pingin kayak rem depan ini pakai merek Federal ya, karena merek Federal dia akan nggak terlalu menghambat gerakan rem, performa jadi bisa lebih keluar. Terus ya penulis cukup kecewa juga dengan oli valvolin ya, walau dibungkusnya ono tulisannya PAO di deskripsi produknya, tapi ya penulis nggak menemukan itu di website resmi. Jadi di website resmi valvolin penulis tidak menemukan oli valvolin yang seperti itu yang mengandung PAO ya. Itu padahal ada tulisan made in Singapura. Made in Singapura ya berarti harusnya kan bagus ya. Tapi ya sayangnya kok nggak begitu bagus. Daya tahan ketika tiba di tujuan memang kekentalan tidak berubah banyak, tapi kemampuan oli di hari berikutnya setelah mesin dihentikan gitu ya, ternyata turun banyak ya. Dari awal saja suara mesin sudah mulai berisik ya. Terus tadi penulis berangkat dari rumah suara mesin kok sudah berisik gitu. Itu merupakan tanda bahwa ya secara keseluruhan kemampuan oli berkurang. Mungkin memang dengan ada bahan PAO nya, maka oli valvolin ini bisa lebih konsisten kekentalannya ketika sedang dipakai. Tapi buruknya bahan campuran lain, buruknya bahan dasar lain membuat olinya jadi nggak kuat untuk pemakaian yang panjang. Jadi penurunan kekentalan itu kan ada dua ya, yang sementara dan yang permanen. Yang sementara itu terjadi ketika kendaraan sedang dipakai, ketika terkena RPM tinggi,
ketika dipakai ngebut. Terus yang satu lagi penurunan kekentalan karena kerusakan bahan oli. Dan yang penulis rasakan sekarang adalah dari kerusakan bahan oli ya, sayangnya bahan dasarnya kurang begitu bagus seperti ditunjukkan di hasil uji panggang oli ya. Ya wes, ini sudah mau sampai kantor dan rasanya sih ada perubahan ya. Suara mesin jadi lebih halus, baik karena pejenengi minyak gorengnya ataupun oli samping atau aditif lainnya. Nanti bakal penulis coba sendiri-sendiri tentunya ya. Yang jelas rem sampai sekarang masih belum begitu pakem ya yang belakang. Jadi ini penulis tekan full, masih nggak bisa ngelok ban belakangnya, padahal ya sebelumnya bisa ngelok. Ya repot ya kalau pakai kayak minyak goreng itu kan nggak ada anti ausnya ya. Kalau nggak ada anti aus, begitu kena panas, begitu kampas cakrame jadi panas luar biasa, dia akan membentuk kerak ya. Keraknya itu akan jadi kayak lem gitu ya, jadi bikin ceket, remnya jadi lebih pakem. Tapi kalau oli samping, apalagi yang penulis pakai aditif oil treatment, itu kan ada aditif anti aus. Kalau ada aditif anti aus ya, aditif anti aus ini malah justru berfungsinya ketika sedang ada panas. Ketika cakram jadi makin panas, terbentuklah lapisan anti aus. Dan yang terjadi adalah ya malah licin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah tambahkan lagi ya, karena kemarin sempat berkurang. Jadi penulis kali ini nambah lagi. Kali ini tambahannya adalah oli mesin, minyak goreng, oil treatment jumbo ya. Jadi aditif oli jumbo. Dan mesinnya sih olinya jadi agak sedikit lebih kental ya, karena rasionya juga nggak begitu banyak. Dan di awal berangkat ini di kecepatan rendah ini sudah ada ciri suara mesin lebih halus. RPM mesin untuk sementara ketika gas dilepas nggak cepat turun. Ya ternyata setelah mesin panas sama saja ya, suara mesin tetap kasar. Jadi yang tadi awal berangkat saat mesin masih dingin, ini setelah sekitar 1 kiloan, ternyata mesin sudah panas, suara mesin tetap jadi kasar. Jadi ya nggak bisa ya kalau kita itu mengandalkan pengental, nggak bisa sekedar aditif gini terus jadi oke gitu ya. Karena nambahkan aditif viscosity index improver gitu ya, aditif pengental masuk penulis ya, mestinya itu viscosity index improver. Itu mungkin memang nambah kental, tapi hanya dalam kondisi dingin atau belum kondisi shear. Jadi kalau misalnya pemakaiannya jarak jauh, pemakaiannya untuk ngebut, pemakaiannya berjam-jam macet-macetan, efeknya akan jauh berkurang. Jadi lebih penting untuk milih oli yang kalau bisa sih single grade yang kental, kalau memang suhunya itu panas ya. Kalau yang suhu dingin nggak butuh ya aditif pengental itu. Ya wis lah,
itu aja, nanti penulis mungkin tambah lagi kalau habis pakai kencang. Ya, jadi hasilnya suara jadi lebih halus ya, tapi tidak mengapa kok RPM nya termasuk agak cepat turun ya. Jadi suara lebih halus tapi RPM cepat turun, agak aneh ya. Sepertinya suaranya jadi lebih halus karena olinya lebih kental, tapi RPM mesin cepat turun karena ya nggak terlalu licin. Jadi mungkin aditif apa jenenge jumbo itu nggak nambah secara anti ausnya, tapi ya nambahnya terutama dari kekentalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Valvoline yang ada PAU nya ya. Valvoline 5W40 yang ada PAU nya. Untuk penggantinya oli 9 circle ya. Oli 9 circle yang biasa dijual oleh dokter mobil ya. Oli ini ada logo API nya ya. API Resource Conserving, artinya lebih irit juga. Fully sintetik ya. Untuk aditif penulis pilih pakai jumbo ya, tapi ya karena jumbonya kental sekali, penulis rencana campur sama ini, sama oli dulu. Jadi ini mungkin pakainya 900 ml ya. Wes 900 masih lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah coba oli 9 circle ya, olinya dokter mobil. Dan impresi awal ya kurang begitu halus ya. TBN nya mungkin kurang tinggi, atau ya minim dari anti ausnya ini kurang banyak. Enggak, iya ya, nggak bisa betul-betul halus RPM rendahnya. Ini untuk putaran mesinnya termasuk licin ya. Jadi kemarin memang benar peret. Jadi yang sekarang ini kerasa bahwa olinya RPM-nya nggak cepat turun. Ini untuk sementara oli 9 circle-nya ini kesannya tenaga kayak berkurang ya, nggak seganas kemarin. Tapi kemarin itu ya ganasnya setelah
dicampuri aditif macam-macam ya. Penulis nggak tahu apakah semua apakah sisa-sisa oil treatment dan oli sampingnya sudah betul-betul keluar dari mesin ya, karena tadi drainnya termasuk buru-buru, nggak betul-betul bersih. Biasanya penulis itu kalau drain posisi miring, terus setelah habis posisi miring ditegakkan, nanti akan keluar lagi, terus dimiringkan ke kanan sebentar, terus dimiringkan ke kiri, sandar samping lagi, itu akan keluar. Sudah habis miring ke kanan lagi, tunggu, terus miring ke kiri lagi sampai habis, benar-benar nggak keluar. Lumayan ya kalau pakai cara drain seperti itu, mungkin bisa keluar 50-100 ml gitu ya. Makanya penulis kalau ngisi kan 1 liter itu kayaknya fullnya dipstick ya. Kalau ngisi 900 nggak full di dipstick. Lupa lagi, remnya belum penulis cuci lagi, lupa habis kena minyak kemarin. Ya wis lah, dari moga-moga kelihatan ya, penulis moga-moga ngarahkan kameranya pas. Jadi kecepatannya tadi itu adalah 108 konsisten. Nah, 108 itu biasa penulis alami kalau penulis menggunakan oli PCMO atau Jaso MP, olinya motor matic yang aditifnya banyak. Jadi olinya termasuk mengurangi performa. Sekarang juga wis kroso hilang tenaga nih ya, gak enak tarikan. Kalau untuk menguji aditif, menguji oli, itu ngecek akselerasi itu harusnya setelah digaspol lama gitu baru kita cek akselerasi. Kalau olinya itu sip, akselerasinya ya oke. Jadi ini habis dicoba kencang, suaranya kasar, mesinnya nggak terlalu buruk ya. Jadi dari sisi ketahanan cukup oke. Cuma ya rupanya demi untuk ketahanan ini secara performa dikurangi. Penulis merasa aneh juga kok ada tulisan resource conserving itu, karena artinya kalau resource conserving olinya itu minim berapa persen ya, 2% atau 3% lebih irit dari oli referensi. Jadi resource conserving artinya olinya itu mestinya lebih licin dari oli referensi yang dipakai sebagai perbandingan standar. Tapi ya
Yang penulis rasakan enggak, mungkin ini karena aditifnya lebih fokus ke uji tersebut kali ya. Mungkin resource conserving itu bukan dilakukan di RPM sangat tinggi ya, karena ujinya juga di di mesin V6 ya. Mesin V6 RPM ya mungkin anggap aja maksimalnya 6000 lah. 7000 sudah termasuk sangat tinggi. Iya loh, tarikannya gak enak. Ya belum parah sih, tapi dibanding kemarin jauh. Kemarin tapi sudah campur minyak goreng sama aditif oli sih. Tapi yang jelas tadi dari kecepatan tinggi cukup lama itu olinya termasuk stabil, jadi ya boleh dianggap full sintetik. Masih termasuk layak lah disebut full sintetik. Cuma ya tinggal lihat ketahanannya ya, apakah setelah mesin dimatikan suara mesin tetap halus. Yang negatif dari oli ini untuk sementara ya itu ya performa berkurang itu ya. Terus untuk oli valve volley-nya sendiri penulis nggak rekomendasi, walau ya olinya stabil, tapi ya sayangnya bahan dasar yang lain kurang begitu bagus. Ini nanti untuk aditif oli, karena penulis sudah curiga oli kelemahan oli utama itu dari sisi bahan ya, penulis nyiapkannya jumbo. Nanti aditif jumbo yang sudah penulis campuri oli 9 circle ini akan penulis pakai kalau oli 9 circle-nya ini sudah peret dalam artian kalau gas dilepas RPM mesin cepat turun. Untuk sementara masih belum ya. Ya ini sudah mau sampai kantor, pemakaian 17 km. Dari sisi kemampuan olinya termasuk lumayan stabil ya untuk hari pertama ini, tapi ya sebagai oli dengan logo API ya hasil seperti ini wajar. Oli logo API itu kalau dari pemakaian 20 km pertama mesti halus ya, nggak akan ada aneh-aneh ya untuk oli dengan logo API. Jadi sudah memang layak lah untuk oli logo API. Dari sisi performa ya top speed nggak begitu bagus ya, buruk. Walau nggak sampai misalnya kayak oli Oppo di sini ya. Top speed cuma 106. Oppo Eneos molybdenum bukan, Idemitsu Jaso MB 106. Ini tadi ya anggap aja 108 ya, karena di gaspol lama tapi kok 108 terus ya, nggak bisa 113, nggak kayak pakai oli Jaso MA. Soal halusnya mesin, soal getaran mesin, getaran termasuk minim ya, termasuk minim, tapi rupanya getaran minim dan halusnya mesin itu kalau untuk di motor, pemakaian di motor penulis ini NMAX Old, halusnya cuma di RPM menengah ya. Jadi ya kalau pakai kecepatan cruising gini, bukan pada saat macet-macetan ataupun pada saat gaspol itu halus ya, halus tapi menghambat. Perlu dibedakan dari oli lain yang halus tapi licin, karena ada oli PCMO yang di RPM tinggi halus tapi licin. Jadi di kecepatan tinggi itu habis 113 masih bisa naik lagi karena olinya licin, walau tenaganya berkurang gitu ya, karena kan olinya aditifnya banyak, oli aditifnya banyak, akselerasi itu pasti berkurang, tapi top speed bisa nambah kalau olinya licin. Dan ini akselerasi berkurang tapi top speed juga berkurang. Kalau pakai oli Jaso MA
akselerasi bagus, tapi karena RPM atasnya nggak licin, top speed cuma 113. Jadi ya itu ya kelemahannya, RPM rendahnya kasar. Tinggal dilihat kalau di hari berikutnya suara mesin masih kasar atau enggak. Tapi secara keseluruhan impresi awal oli ini ya termasuk rata-rata sih ya, karena penulis belum merasakan kalau udah lama. Nanti baru kalau olinya sudah tahan sampai misal minim 400-300 km lah ya, suara mesin tetap halus, nah itu baru akan penulis rekomendasikan. Rasanya oli 9 Circle Super Ultimatum apa Super Evolution ya, sorry. Kemampuannya untuk penurunan kekentalan sementaranya baik, tapi penurunan kekentalan permanennya buruk ya. Jadi nggak seburuk Valvoline PAO, tapi sudah cukup buruk sehingga bisa dirasakan ketika ya ini awal-awal berangkat suara mesin sudah kasar dari berangkat. Dan yang bikin penulis kaget adalah karena oli ini harganya mahal sekali ya sekarang. Penulis beli kan 275.000. Jadi penulis tadi ngedit video terus lihat harganya, penulis belinya harga Rp275.000. Mungkin itu pas diskon atau apa? Enggak ya, rasanya enggak diskon harga segitu. Beli pertengahan tahun lalu, bulan Juni atau Juli ya, Bu. Pokoknya pertengahan tahun lalu. Terus sekarang bulan Februari, pertengahan Februari 2024, harganya naik ya, naik jadi 390.000. Dengan kenaikan harga segitu, olinya ini termasuk overprice ya, terlalu mahal harganya. Karena dibandingkan oli lain saja ya. Oli penulis lihat tadi ada oli Ipone dijual oleh Astra mana gitu ya. Oli Ipone harganya 150.000. Ipone made in Prancis tentunya ya. Impor pastinya, bukan buatan lokal. Beda kan dari Motul. Motul itu buatan, mau buatan Vietnam mau buatan lokal ya harganya mahal. Tapi ini Ipone ya, Ipone Stroke 4 itu dijual dengan harga 260.000 setelah diskon. Ipone Stroke 4 itu Ipone paling tinggi. Harga oli Ipone segitu. Kalau penulis ya antara 9 Circle dengan merek yang kurang begitu terkenal dengan Ipone yang ya sponsor MotoGP ya. Dia penulis lebih pilih Ipone ya. Kalau pengen menang-menangkan nama, bukan kualitas olinya loh, tapi nama ya, brand ya. Penulis milih Ipone. Karena ya menurut penulis mau pakai di mobil sekalipun ya, mau pakai oli motor ya gak apa-apa, daripada beli oli 9 Circle harga 390.000. Dan kalau lihat websitenya 9 Circle ya, 9circleint.com, itu oli 9 Circle yang dijual oleh dokter mobil adalah tipe yang termasuk rendah, yang labelnya silver. Jadi tulisan 9 Circle-nya silver.
Jadi di situ 9 Circle 5W40 yang dijual adalah tipe Super Revolution. Yang 9 Circle tipe 10W40 yang dijual adalah tipe World ya. Dokter mobilnya sendiri ngomong janji akan jual oli apa jenenge 9 Circle Ester. Ada di websitenya 9 Circle Ester. Terus ada juga yang 9 Circle Legend yang setahu penulis bahannya adalah PAO. Yang labelnya gold. Entah mengapa ya, dari dokter mobilnya tidak mendatangkan yang Ester, tapi harga tetap naiknya 390.000. Padahal dari sisi kualitas rasanya nggak layak dijual dengan harga segitu, karena itu bukan oli PAO ya, bukan yang 9 Circle Legend. Kalau untuk padanannya oli Ravenol, karena oli Ravenol itu pernah dijual oleh dokter mobil juga, katanya oli Jerman tapi nggak bisa diorder supaya cocok Indonesia ya, sementara yang 9 Circle order untuk Indonesia bisa ya. Nah yang yang Ravenol yang setara dengan 9 Circle Super Revolution itu adalah 9 Circle HRC atau apalah ya. Wis mbolali, tapi harganya 200.000. Sementara itu 9 Circle Super Revolution dijual dengan harga 390.000, hampir 2 kali lipatnya ya. Terus kelas tertingginya Ravenol apa yang pakai bahan PAO, Clean Shinto USVO ya, 9 Circle USVO itu dijual dengan harga 300.000 dan itu lapak resmi. Lapak resminya Ravenol di Shopee. Penulis rekomendasinya yang sementara ya di Shopee tok, karena penulis belanjanya di situ. Jadi ya menurut penulis terlalu berlebihan lah ya. Kalau harganya 390.000, wah penulis lebih mending beli Ravenol VST ya. Sayangnya penulis belum coba Ravenol VST. Yang sudah coba adalah Ravenol TSI. Ravenol TSI itu semi PAO. Nah ini ya, oli 9 Circle ini bila dibandingkan dengan Ravenol TSI dari sisi halusnya kalah ya. Ravenol TSI itu halus atas bawah, RPM rendah atau RPM tinggi itu halus. Juga dibuat kencang makin lama juga makin dibuat kencang itu top speednya nggak kehambat ya. Sementara itu ini bawahnya nggak halus, RPM atas kecepatan tinggi juga tidak makin tinggi top speednya. Jadi untuk RPM atas, untuk kecepatan tinggi tidak banyak membantu. Dan sekarang kalau untuk jalan pelan-pelan rasanya cukup peret ya, cukup cepat turun RPM mesinnya ya. Nanti tapi penulis nunggu sampai suaranya kasar banget lah, karena ini olinya harganya sekarang 390.000 per liter. Dicoba dipanjang-panjangkan ya, karena ya mau harga oli 390.000 per liter dipakai cuma sehari ya. Lagi pula sekarang kalau jam 1 siang mendung, semi mendung ya. Jadi nggak terlalu panas, udaranya nggak panas-panas. Beberapa oli yang penulis coba itu ya umurnya diperpanjang oleh hujan. Jadi karena hujan, jadi lebih awet. Jadi kalau ada oli yang menurut penulis jelek terus bisa pakai panjang, ya penulis nggak heran kalau misalnya cuacanya dingin.
wajar lah kalau cuacanya dingin pakai panjang, wajar lah kalau pakainya pendek-pendek, jarak 200 meter berhenti, 200 meter berhenti gitu, wajar lah kalau olinya awet ya. Tapi untuk sementara ini olinya masih layak pakai ya. Wes lah, nanti penulis teruskan lagi. Nggak bisa sehalus oli mesin, harus dipakai campuran lain dulu ya. Ya sesuai perkiraan penulis, olinya ini nggak licin ya, pelan ya, jadi mengurangi performa beneran oli 9 Circle ini ya. Rasanya sih oli 9 Circle ini sudah nggak tahan lah, tapi karena olinya harganya mahal, mau penulis pakai ya sehari lagi lah. Tapi ya seperti yang sudah diduga, akselerasi ini payah ya. Waduh, maaf penulis tadi lupa nggak nurunkan posisinya kamera, jadi nggak ketok ya kecepatannya mungkin tadi. Tapi itu akselerasi ini payah ya. Jadi dari anjir-anjir biasanya yang ketika pakai hencang campur minyak goreng itu bisa di pohon pertama, ini setelah pohon kedua pun masih belum mencapai 100. Jadi di bawahnya gerbang itu kecepatannya cuma 102, padahal ketika pakai hencang wis 104 ya. Itu aja wis ketoro bedanya lah. Jadi dari akselerasi jadi berkurang karena pemakaian oli 9 Circle, walau harganya sekarang 390.000. Terus ini secara bahan ya wis mulai makin encer, aditif juga rasanya pas-pasan ya. Jadi ketika wis oli ini tuh udah terlalu encer, aditifnya oli ini jadi cepet habis. Jadi sayangnya walau harganya sekarang 390.000, untuk review ini penulis anggap oli 9 Circle tidak bagus. Untuk kendaraan sehat, untuk motor paling ya maksimal 2000, 1500 lah wis anggap aja gitu. Sak do ini 3000 itu pun sudah dipaksakan. Kalau untuk mobil ya wis pakai sama lah kayak gitu, 3000 itu dipaksakan, 2000 mungkin ya. Wis lah itu aja, terima kasih. Padahal klaimnya kan bisa 10.000 ya. Wis lah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.